Assalamualaikum anak-anak soleh dan soleha. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk bahan ajar bahasa Indonesia tema yang ketiga, yaitu benda di sekitarku. Subtema yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang subtema yang ketiga, yaitu perubahan wujud benda. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu tentang konsep perubahan wujud benda. Jadi, materi yang akan disampaikan yaitu tentang perubahan wujud benda. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kalian juga telah mempelajari sifat-sifat dari benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sekarang kira-kira apa ya yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau bahkan diletakkan di udara yang terbuka? Nah, apakah benda-benda itu akan mengalami perubahan wujud? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut akan dipanaskan atau didinginkan. Nah, sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Nah, jika benda-benda di bawah ini diletakkan di tempat yang terbuka, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, contohnya misalnya es krim dan juga batu es. Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Amati gambar di samping. Nah, benda berdasarkan wujudnya itu ada 3 macam ya. Yang pertama benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair itu disebut mencair. Sedangkan dari benda cair ke benda padat disebut membeku. Berikutnya, perubahan wujud benda dari benda cair ke gas disebut menguap. Nah, sedangkan dari gas, perubahan wujud dari gas ke benda cair, nah itu disebut dengan mengembun. Sedangkan perubahan wujud benda padat ke benda gas disebut menyublim, dan dari benda gas ke padat disebut dengan mengkristal atau menghablur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses perubahan wujud benda mencair. Apa sih? Nah, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Nah, peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es saja ya, namun proses mencair juga bisa terjadi pada benda-benda padat lainnya. Nah, contoh misalnya mentega ketika terkena panas dia akan meleleh ya. Dan juga coklat. Nah, selain es krim atau es batu, nah ada juga besi yang bisa dicairkan jika dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius ke atas gitu ya. Nah, jadi setiap benda itu mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda antara es dan besi, itu titik lelehnya akan berbeda. Nah, contoh perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu meliputi mencair. Nah, contohnya adalah es yang dibiarkan di tempat terbuka. Nah, lama-kelamaan dia akan mencair ya. Kemudian yang kedua adalah membeku. Nah, contohnya adalah air yang disimpan di freezer, maka dia akan membeku. Dan yang ketiga, proses menguap. Nah, ketika kita memanaskan air, dia akan mengeluarkan uap air ya dari celah-celah tempat pemanas air itu ya. Nah, jadi air yang dipanaskan itu akan mengeluarkan atau menghasilkan uap.
Yang keempat adalah proses perubahan wujud benda mengembun. Contohnya adalah gas yang ada di udara akan mengembun ya menjadi titik-titik air pada saat pagi hari. Nah, yang kelima yaitu menyublim. Nah, proses menyublim ini contohnya adalah kapur barus. Jika kita letakkan di ruang terbuka, maka kelamaan kapur barus itu akan menguap menjadi gas. Dan yang terakhir yaitu proses menghablur atau mengkristal. Contohnya adalah para petani garam. Nah, peristiwa pengkristalan ini dengan penyerapan kalor ya yang ada pada proses pembuatan garam ini dengan menggunakan air laut yang diuapkan dengan sinar matahari di dalam petakan-petakan sehingga tersisa kristal-kristal garam saja. Atau contoh berikutnya yaitu tentang mengkristal pada proses gas belerang ya yang terjadi pada di gunung yang sedang aktif. Nah, itu akan mengeluarkan gas belerang yang akan berubah menjadi kristal belerang. Demikian pembelajaran pada pembahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.